Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat tentunya juga Bapak Anies Rashid Baswedan, Gubernur kesayangan kita, beserta Ibunda kalau nggak salah hadir di sini, Ibu Alia. Yang kami hormati juga Ibu Dr. Nikmatul Huda, Masya Allah luar biasa tadi ilmu yang kita dapatkan, dan nggak ketinggalan juga Bapak Irjen Dr. Andes Taufik Rahman Ruki. Masya Allah, ini sebenarnya saya agak sedikit grogi untuk hadir di sini karena menurut saya bahwa keilmuan saya belum pantas untuk berada di sini, karena saya rasa ini yang sudah berkompeten di bidangnya sangat luar biasa sekali. Jadi sebelum ketika dimintakan untuk ikut serta, sebenarnya saya di sini berkeinginan untuk sambil nyantri gitu, sambil belajar banyak dari para guru-guru saya yang ada di sini. Mohon izin, saya mungkin akan menayangkan sedikit video dulu kalau boleh, Bu Huzri. Iya, Bu Huzira, ya. Iya, baik. Sebentar. Sudah Mas Ari mau menyajikan sendiri? Ya, baik. Ya, sudah diizinkan untuk share screen. Sudah. Oke. Ampun. Ya, ini ada sedikit mungkin yang kita jalankan untuk warga Indonesia. Audionya masuk nggak? Audionya memang tidak di-share juga, Mas Ari? Audionya nggak keluar. Sebentar, kita ulang lagi, Bu. Sebentar. Ya. Ini mungkin sedikit penggambaran dari apa yang coba kita jalankan sejauh ini dari teman-teman yang mungkin bisa menjadi salah satu, nanti akan menjadi bagian dari uraian saya mungkin. Tapi jarang ada orang tua yang marah kepada handphonenya karena udah merusak anaknya. Mencintai penduduk yang ada di bumi, maka kau akan dicintai penduduk yang ada di langit. Bersaudara, Allah Akbar. Dia yang tabrakan saya yang bisa. Karena pertama kali orang mendapatkan kenikmatan dalam Islam, Allah tidak akan berikan dunia. Jangan Anda pengen hijrah untuk mendapatkan keuntungan dunia yang banyak terlalu kecil. Ya, itu tadi sedikit penggambaran dari apa yang kita laksanakan bersama teman-teman, yaitu Hijrah Fest, dan mudah-mudahan mungkin di masa setelah ini, mungkin ketika pandemi sudah berakhir, kita bisa jalankan kembali. Sekarang ini tentunya juga saya akan merujuk di mana ide-ide tersebut berasal, tentunya juga adalah ketika kita melihat, kita dapat inspirasi sebenarnya dari para founding fathers kita, di mana tentunya juga guru-guru kita sangat luar biasa kan Pancasila untuk Indonesia ini, bagi para ulama atau juga orang-orang yang sangat luar biasa bisa mengajarkan kita hanya dalam 5 sila yang 5-5-nya berasal dari Al-Quran, dari beriman sampai berkeadilan. Ini sangat luar biasa sekali, dan ini merupakan sesuatu yang menginspirasi buat kita bahwa dari ke 1 sampai 5 sila tersebut itu seluruhnya adalah lebih kepada pembangunan. Pembangunan manusia ini sangat penting, jadi
inspirasi yang juga kita dapat dari beberapa sirah relate, hanya mungkin kita juga mendapat ilmu dari para guru. Ibrahim ayat 24 mengatakan bahwa pohon yang baik adalah pohon yang memiliki akar yang kuat, kemudian batang yang kokoh dan juga berbuah gitu. Jadi misalnya kita membentuk seorang manusia atau juga mungkin negara itu berdasarkan mungkin dengan akar akidah yang kuat, kemudian iman yang kokoh, dan ketika buahnya adalah menjadi manfaat bagi orang banyak. Dari situ tentunya juga relate dengan apa yang kita coba laksanakan dengan teman-teman gitu ya. Bagaimana kalau kita sudah membuat orang itu menjadi beriman, maka buahnya adalah dia menjadi manfaat dengan orang-orang sekitarnya. Pada saat memberikan manfaat, tentunya juga bisa share keadilan dengan orang-orang yang membutuhkan, mungkin perbedaan keadilan pangan, keadilan pendidikan, itu bisa mungkin menjadi sesuatu yang bisa dipenetrasikan. Ada satu kisah sejarah yang menurut saya cukup menginspirasi ketika mungkin sejarah dibangunnya tembok Cina, bagaimana ketika saat itu dibangunnya tembok itu dengan begitu kokoh agar musuh nggak masuk gitu, begitu panjang, begitu tinggi gitu, tapi musuh tetap bisa masuk. Masuknya dari mana? Dari pintu-pintunya, karena di pintu penjaganya disogok. Jadi bisa dibilang fisik sih bisa dibangun gitu, tapi selama mungkin manusianya nggak mentalnya juga tidak dibangun, nggak sepadan dengan pembangunan itu, kayaknya tidak akan sejalan gitu. Maksudnya kalau kita memantaskan diri sama Allah, apakah kita pantas dengan pembangunan ini? Apakah orangnya juga sudah siap untuk itu gitu? Seperti halnya juga mungkin ketika kita juga mendapatkan inspirasi dari bagaimana ketika dulu zaman Crusade ya, ada seorang anak muda yang membebaskan Yerusalem, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, dengan begitu hebatnya mampu merebut Yerusalem. Apakah dia begitu hebat? Tapi ternyata bahwa kisahnya sangat luar biasa sekali, bahwa ternyata kehebatan dari beliau itu adalah kehebatan dari gurunya Nurdin Zenki di 3 generasi sebelumnya yang mendidik anak-anak dengan akidahnya sangat dan sangat hebat. Akhirnya di 3 generasi berikutnya itu adalah generasi-generasi terbaik, dan Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang berdiri menjadi juru bicaranya. Nah sekarang ini kita mungkin dari teman-teman di Garis 10 atau di teman-teman di Musyawarah itu mencoba untuk berkontribusi gitu. Jadi berkontribusi untuk mungkin karena kita ini lebih banyak bermain di media gitu ya, lebih banyak bermain di public figure, keartisan, atau juga mungkin di pengajian gitu, membuat event, atau juga mungkin intellectual properties. Makanya kita mungkin kalau untuk pembangunan fisiknya kita masih belum memiliki kapabilitas untuk sampai ke sana, tapi insya Allah kita berikhtiar untuk sama-sama membantu untuk pembangunan manusianya gitu. Karena kami rasa dengan kalau kita sudah memiliki orang-orang dengan akidah yang hebat gitu, pada saat kemudian dia beriman gitu, itu akan tumbuh rasa rasa empatinya, kemudian rasa akhlak mulianya. Pada saat mereka beriman, mereka nggak ada lagi cara berpikirnya itu yang take and give gitu, tapi melainkan give and give gitu ya. Jadi apa yang dilakukan adalah memberi dan memberi gitu. Jadi pokoknya kontribusi aja terus, apa yang bisa dilakukan. Jadi misalnya ada satu tempat mungkin kekurangan pangan, di sekitarnya itu ada orang-orang yang mencoba memberikan solusi untuk itu. Tapi saya rasa sekarang Indonesia sudah merasa mengarah kepada hal itu, saya rasa ya. Jadi tingkat kepedulian kita, sosial kita sudah makin meningkat sedikit demi sedikit. Tapi mungkin di alam bawah sadar bahwa Indonesia ini tingkat keimanannya sedang naik. Kami merasa seperti itu, ya secara dengan banyaknya cobaan, memang dengan banyak cobaan kita tuh seperti umat pegas ya. Kalau ada cobaan kita tuh bisa biasa tambah hebat gitu. Dengan adanya cobaan tambah hebat. Dengan adanya fitnah tambah naik derajat. Ini keunikan yang mungkin secara kami rasa bahwa polanya Allah, bukan pola manusia. Kalau pola manusia pasti ya take and give, atau juga mungkin banyak kalau banyak namun jadi kaya gitu. Ini kita sebaliknya, banyak memberi, maka insya Allah kita mendapatkan apa yang terbaik, berkahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu ya kami mencoba untuk membuat berbagai IP atau juga mungkin kanal-kanal yang mengarah kepada
edukasi atau pendidikan. Untuk remaja kami meng-create sebuah event bernama Hijrah Fest. Bagaimana kita membuat pola kajian keilmuan itu menjadi sebuah lifestyle di mana orang tuh nggak malu untuk datang ke kajian, malah mereka bangga dengan keislaman mereka, dengan lifestyle keimanan mereka. Mereka bangga dengan itu. Kita mencoba membuat wajah kajian itu jadi seindah konser gitu. Jadi kita juga bersaing dengan itu. Jadi membuat bahwa orang yang beriman itu nggak malu untuk menunjukkan keimanannya, nggak malu mereka untuk menjalankan perekonomian syariah. Yang luar biasa uniknya bahwa ketika Hijrah Fest pertama, di mana kita melaksanakan hal itu sebelum adanya, karena belum ada sponsor saat itu, mungkin banyak ya sedikit ada sakwa sangka atau juga mungkin perkiraan kita mungkin ada arah politik atau gimana, maka sponsor kami tidak ada. Tapi Masya Allah, luar biasa. Allah memberikan banyak kemudahan untuk kami tetap bisa menjalankan itu. Dan ini sebuah hal yang mengejutkan bagi kami tentunya juga, bahwa ternyata millennials itu juga sudah mulai melek agama gitu. Millennials itu sudah mulai belajar. Ini yang membuat kita jadi bahagia dengan itu. Dari hal itu, dari Hijrah Fest, kemudian di tempat itu banyak launching aplikasi-aplikasi Islam, aplikasi-aplikasi solusi tentunya juga, aplikasi-aplikasi umat. Banyak IP-IP yang lahir di sana, ada Nusa Enrara, ada Rico The Series, ada aplikasi ta'aruf, aplikasi sedekah, aplikasi pangan, aplikasi infak beras gitu. Memang kita semua tumbuh bersaing satu sama lain demi kebaikan. Ini yang luar biasanya. Dan kami juga dari kajian musyawarah yang merupakan komunitas yang menginisiasi adanya Hijrah Fest, kami juga kami juga merasa bahwa kami juga harus ambil peran di sini. Kita bukan cuma jadi penonton, tapi kita mencoba untuk menjadi pemain. Bagaimana kita juga mencoba untuk membangun rumah-rumah Quran, musyawarah, kemudian pesantren-pesantren, kemudian sementara kita akan launching ada di Semarang, kemudian kita tanggap dengan berbagai bencana. Kita ada namanya musyawarah peduli, dan selalu responsif dengan apapun yang terjadi. Jadi misalnya ada bencana di satu tempat, mungkin bantuan belum datang, kalau perlu kita juga bisa ada di sana lebih dulu gitu. Walaupun isinya mungkin nggak seberapa yang kita bawa. Ketika yang datang public figure itu sesuatu yang menghibur untuk warga yang ada di sana gitu. Para artis datang cuma bawain beras segala macam, mereka merasa mendapatkan kepedulian gitu. Jadi mestinya saat ini adalah momen di mana pada saat saudara kita membutuhkan keadilan secara perhatian untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan pangan. Ini adalah momen di mana kita yang harus ambil peran. Alhamdulillah kegiatan infak beras kami per wilayah, satu wilayah itu berhasil mengumpulkan 10 ton. Jadi setiap kota itu 10 ton. Jadi kita bayangkan ada 23 titik kalau tidak salah itu ya. Itu bekerjasama dengan Munzalan Pontianak, asuhan Ustaz Lukman Hakim. Kita setiap bulannya Masya Allah. Jadi ibaratnya alhamdulillah kita bisa ikut serta dalam memberikan solusi pangan kepada saudara kita. Nah, untuk pendidikan anak-anak kita mencoba untuk masuk ke ranah edutainment, di mana tentunya juga anak-anak ini waktunya bermain, anak-anak ini waktunya kebanyakan nonton mungkin seperti kartun-kartun gitu ya, animasi-animasi yang sekarang ini sedang ekspansi dari luar ke Indonesia. Kami merasa kami harus punya peran di sana gitu. Adik-adik ini merupakan calon-calon pemimpin peradaban masa depan. Jadi kita harus seperti Nurdin Zengkinya di masa lalu. Jadi kita akhirnya mencoba untuk membuat konten edukasi yang namanya Rico The Series. Setelah teman-teman dari Nusantara establish, kemudian dari Rico The Series yang kita mencoba untuk mengangkat kebanggaan adik-adik kita terhadap Al-Quran. Alhamdulillah setiap minggunya kita adakan setoran hafalan dan lomba menghafal Quran gitu, kemudian pesantren kilat gitu. Ini hal-hal yang seolah-olah berada di lingkungan yang penuh akhlak, adalah hal yang menyenangkan bagi adik-adik semua. Dan ini alhamdulillah responnya juga sangat luar biasa. Ternyata banyak keluarga-keluarga yang sekarang ini sudah mulai
peduli dalam memilihkan tayangan kepada anak-anaknya. Jadi di sini kami merasa bahwa sekarang ini adalah mungkin masanya kita sama-sama mengambil pupuk atau juga mungkin membangun manusianya. Kalau menurut kami mungkin aja bisa salah, tapi mungkin ini yang kami dapatkan dari para ustadz kami, bagaimana kita membangun manusianya. Kemudian pada saat manusia-manusia ini, orang-orang Indonesia ini sudah terbangun menjadi orang-orang terbaik, apapun profesi yang dijalankan, entah itu menjadi pelaku seni atau juga mungkin menjadi pejabat, adalah orang-orang yang hadir di sana sebagai pemberi solusi. Jadi entah itu mungkin praktisi ekonomi, berarti dia harus jadi solusi bagi masyarakat. Entah itu dia mungkin pelaku seni, dia punya tanggung jawab dengan seninya untuk menambah manfaat untuk orang banyak. Jadi pada saat manusia akhlaknya sudah terbangun, kemudian empatinya sudah kepedulian sosialnya sudah meningkat, empatinya sudah mengembang, ingin ikut serta dan ambil alih atau punya andil dalam kepedulian terhadap sesama, insya Allah kemudian saya merasa bahwa keadilan sosial ini jadi mudah bisa terpenetrasi. Pada saat semua sudah merasakan keadilan sosial, maka pembangunan fisik saya rasa udah waktunya. Jadi mungkin banyak hal yang merasa bahwa pembangunan fisik dulu baru pembangunan manusianya. Kalau kita melihat mungkin dari pola yang berbeda adalah pembangunan manusianya pada saat sudah kita pantaskan diri kita sama Allah, insya Allah Allah akan pantaskan kita untuk mendapatkan keagungan ini. Kita mendapatkan kehebatan ini, bahwa Indonesia akan bangkit sebagai negara yang memiliki kemampuan menjadi pemimpin peradaban. Jadi mungkin pada saat ini kita kalah secara teknologi, kalah secara fisik, kalah secara materi, tapi kita menang secara jumlah orang-orang baik. Insya Allah dari sini kita mulainya. Mungkin belum tentu kita menjadi pemenang dalam memimpin peradaban, tapi minimal kita menjadi orang yang berkontribusi di sana. Allah ini sudah berjanji bahwa kita akan menjadi pemenangnya di sana. Gitu. Kalau sutradaranya udah bilang akan menang, kenapa kita nggak mau ikutan main? Saya rasa bahwa Allah ini Maha Kuasa. Allah ini mampu melakukan apa saja. Tapi ada satu hal yang tidak akan Dia lakukan, yaitu mengingkari janjinya. Alhamdulillah, menurut saya mungkin saya hanya mampu segitu. Para guru-guru saya, mohon maaf jika ada kesalahan, pasti kesalahan ini datangnya dari saya gitu. Jika ada manfaat ini mungkin ya tentu saja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.